Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan saya, Lara Sayunur Syafitri dengan NIM 12 10 62 40 16 dan rekan saya. Jahan Amanda dengan NIM 12 10 62 40 13. Kali ini kami ingin menjelaskan dan mewawancarai seputar transformasi digital pada generasi muda. Pada kesempatan kali ini kami mengambil topik transformasi digital dan dampaknya terhadap generasi muda. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam setiap aspek kehidupan sudah terjadi digitalisasi. Misalnya seperti dalam bidang pendidikan, transformasi digital cukup banyak memberikan kemudahan dalam mengakses sumber informasi. Dalam itu, transformasi digital merupakan suatu perubahan penggunaan metode tradisional ke konsep teknologi yang lebih digital. Nah, transformasi digital di bidang pendidikan merupakan suatu keharusan. Tidak hanya ilmuwan, namun aktualisasinya dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, kami akan mewawancarai para narasumber. Kenalkan, nama saya Jehan Amanda, NIM saya 121 10 62 40 13. Saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Dan Bapak sendiri, Nama saya Syarif Mustafa. Saya adalah guru dari pendidikan sejarah SMA Negeri 4 Jakarta. Oke, saya mau nanya nih Pak. Pertanyaan pertama, apa aja perubahan yang dirasakan dalam proses belajar sejak adanya transformasi digital? Perubahan yang bisa kita rasakan dari adanya transformasi digital ini cukup banyak ya. Yang pertama adalah bagaimana kita dalam mencari sumber-sumber ya itu lebih mudah. Yang sebelumnya mungkin kita harus banyak mencari literatur berupa buku, tapi dengan adanya transformasi ke arah digital ini maka kita akan dipermudah dan dipercepat dalam mencari sumber. Yang pertama ya. Yang kedua adalah bagaimana kita lebih bisa mengkreasikan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran sejarah, karena memang pembelajaran sejarah ini sangat memerlukan sesuatu yang bersifat digital agar mempercepat dan mempermudah siswa dalam memahami materi. Yang ketiga, dengan adanya perubahan atau transformasi digital ini, maka siswa bisa lebih mudah mencari informasi dan juga sumber-sumber berkaitan dengan pembelajaran mereka, tidak hanya pembelajaran sejarah tapi juga pembelajaran yang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa dengan transformasi digital ini yang sekarang sedang berkembang, ini tentunya siswa dan guru ini akan bersama-sama mengeksplor, mencari dan juga memanfaatkan ya transformasi digital ini menjadi salah satu media pembelajaran yang ada di kelas. Mungkin itu. Berarti memudahkan ya Pak. Ya. Oke, pertanyaan kedua, kapan sih menurut Bapak perubahan metode belajar akibat digitalisasi mulai terasa? Mulai terasa ini adalah mungkin di era 2000-an ya. Dimulai dari 2000-an dengan munculnya internet, terus berkembang, mulai munculnya media sosial, dan sampai sekarang juga munculnya ada AI ya. Iya. Ya, itu AI itu juga sangat membantu ya dalam pembelajaran siswa ya, sehingga itu mulai sangat dirasakan dan sampai hari ini juga sangat terasa, bahkan semakin semakin mudah ya siswa ini dalam mencari informasi dengan adanya Mungkin COVID itu paling berasa kali ya? utamanya terkait dengan ketika COVID terjadi ya, sekitar tahun 2020 ya. Itu 2020 itu ketika pembelajaran kita dilakukan dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya, dengan kita harus Zoom ya dalam belajar dan belajar di rumah dan lain sebagainya. Itu benar-benar bergantung kepada internet ya, bergantung kepada semua yang bersifat internet, dan itu siswa maupun guru ya mau nggak mau
ini akan terkait dengan transformasi digital ini. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Bapak bagaimana sih cara generasi muda dan tenaga pendidik menyeimbangkan pembelajaran digital dengan pembelajaran konvensional agar hasilnya lebih optimis? Oh ya, caranya itu untuk menyeimbangkan antara konvensional dengan digital itu adalah dengan memberikan porsi yang seimbang. Jadi artinya kita juga tidak lepas atau tidak boleh serta-merta menyerahkan semuanya melalui platform digital, tapi juga kita harus bersifat konvensional. Kenapa? Karena manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia ini harus hidup bersama-sama, dan ketika kita belajar itu juga kita tidak bisa belajar dengan hanya bermodalkan platform digital, tapi kita juga harus berdasarkan komunikasi. Jadi dengan adanya komunikasi, dengan adanya kita bertemu, bertatap muka, itu minimal jiwa sosialnya, atau dalam hal ini adalah sosial masyarakatnya itu akan muncul. Jadi kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi juga kita hidup di masyarakat. Artinya kalau kita cuma belajar dari platform digital kan, maka kita hanya bisa melihat satu sisi saja, sedangkan sisi yang lain kita tidak mendapatkan itu. Betul, ilmunya juga terbatas. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa dampak transformasi digital bagi generasi muda? Dampaknya ini dengan adanya transformasi digital ini cukup banyak ya. Salah satunya adalah bahwa generasi muda akan menumbuhkan kreativitas dengan adanya transformasi digital. Jadi mereka akan lebih banyak berkreasi ya di dunia sosial atau di media sosial, dan juga pokoknya di platform digital lah mereka akan berkreasi. Dan itu sudah terlihat bagaimana banyak para tiktokers, youtubers, dan apalagi ya, makanya banyak lah yang seperti itu yang akhirnya bermunculan di dunia digital ini ya, di aplikasi platform digital ini. Makanya tidak heran mereka memanfaatkan itu semua ya untuk berkreasi, meluapkan ya, atau dalam hal ini adalah memberikan kreativitas mereka di dalam, menuangkan kreativitas mereka di dalam media sosial. Seperti berarti lebih bisa berekspresi. Betul, ekspresi mereka tentu muncul ya, dan kita bisa lihat apa yang muncul saat ini. Pertanyaannya udah selesai nih Pak. Dari saya segitu aja. Oke. Terima kasih untuk kesempatan Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Halo, hai. Nah, aku Laras Ayu dari Sastra Indonesia dengan NIM 12 10 62 40 16. Nah, aku lagi sama siapa nih? Aku Rifa, aku Ade. Oke, jadi di sini aku mau bertanya. 3 pertanyaan aja sih dikit. Tentang transformasi digital. Nah, kalian kan generasi muda ya. Nah, kalian tuh ngerasain gak sih perubahan cara belajar semenjak ada Google, AI, transformasi digital gitu? Boleh satu-satu ya jawabnya. Kalau dari aku pribadi, aku ngerasa perubahan yang ini banget, ada yang perubahan banget signifikan ya. Apalagi kalau misalkan kayak dari pembelajaran kayak sekarang kan tapi di 44 sekarang kan udah pembatasan HP kan. Jadi kayak kalau yang biasanya kita tuh kalau apa-apa tuh pasti langsung ininya ke Google, terus ChatGPT kayak gitu. Tapi sekarang karena udah ada pembatasan, jadi kayak kita udah buka-buka buku lagi, udah mengurangi Digital. yes. Kalau kamu? Oke, kalau menurut aku ya, itu membawa perubahan yang cukup besar sih, karena sebelum adanya digitalisasi masuk di wilayah sekolah, itu kan dulu tuh sukanya pakai kertas, terus kita cari information tuh dari buku-buku kan, jarang search di Google atau web manapun.
itu tuh berpengaruh banget buat pola pikir kita gitu loh. Jadi yang tadinya gimana kita mau usaha nih, kayak kita harus mencari tahu dulu buat dapet jawaban ini. Tapi sekarang tuh dengan adanya teknologi yang masuk ke dalam sekolah, itu tuh ngebuat cara pandang pikir kita tuh lebih ada AI nih, gampang tinggal search gitu loh. Jadi eh, ada plus minusnya sih buat di dunia pendidikan gitu. Jadi kayak lebih buat kita gampang tapi agak buat kita jadi males juga ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, kalau transformasi digital ini penting nggak sih menurut kalian di bidang pendidikan tuh? Penting karena Kenapa tuh? ya, karena biar Lebih mudah. ya memudahkan juga. Maksudnya bisa sih dalam ada dampak negatif ada dampak buruknya, cuman kayak tinggal gimana kita cara menggunakannya aja. Tapi menurut aku itu penting banget karena bisa memudahkan kita, apalagi sekarang kan kemajuan zaman, biar kita nggak ketinggalan juga. Menurut kamu? Ya, sampai tadi aku bilang ya ada plus minusnya. Kalau plusnya itu kayak ya kita jadi lebih cepat dapat information gitu dari misalnya ada pengumuman, jadi kayak ada langsung lewat WhatsApp gitu, nggak harus datangin ke kelas satu-satu. Itu plusnya sih. Kalau minusnya ya itu jadi siswa tuh nganggepnya gampang, kayak aduh kita nggak dapet jawaban ini, jadi search aja deh gitu kan, ada Google, ada media yang dapat kita butuh jawaban itu gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Nah, menurut kalian dampak yang kalian rasain nih sejak ada transformasi digital tuh apa aja? Dampaknya apa ya? Ya lebih memudahkan sih, udah itu. Kalau dampak negatifnya kira-kira ada nggak? Ya itu jadi kayak kita lebih lebih jarang membaca buku. Jadi kayak dari aku sendiri juga aku ngerasa berubah banget gitu loh dari sebelumnya. Kayak aku sering banget kalau apa-apa buka buku, sekarang tuh malah lebih kayak ke ya udah Google, ChatGPT gitu. Oke, dari aku dari dampak positifnya ya. Dampak positifnya itu ya memudahkan kita buat dapat information kayak tadi. Terus kalau dampak negatifnya itu lumayan banyak gak sih? Kita jadi sering ketergantungan sama gadget juga karena kita sekolah juga sekarang udah boleh bawa gadget gitu kan. Terus selain itu males. Jadi kita males buat baca-baca buku yang berbentuk fisik gitu. Kita lebih suka yang digital. Kalau kita dikasih buku fisik, kita pasti bakal milihnya yang digital karena itu lebih mudah, lebih kayak simple aja sih. Jadi lebih butuh yang instan gitu ya, jadi bisa serba cepat gitu ya. Oke. Sekian dari kami ya, terima kasih udah meluangkan waktu ya. Setelah mewawancarai para narasumber, kami dapat menyimpulkan bahwa transformasi digital di bidang pendidikan mampu memberikan manfaat dan kemudahan dalam bidang pendidikan. Meski begitu, para narasumber pun mengungkapkan bahwa transformasi digital juga memberikan beberapa dampak negatif bagi generasi muda. Maka, dapat kami simpulkan bahwa transformasi digital merupakan suatu hal yang bermanfaat dan dapat memajukan pendidikan Indonesia jika kita memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan.